Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan kuantum? Bilangan kuantum itu adalah suatu cara untuk menentukan letak elektron atau menentukan posisi elektron. Nah, satu Junshu. Tentukanlah bilangan kuantum elektron valensi atom atau ion berikut. Misal ada Mg, Ti, Fe3+, atau S2-. Nah, yang dikatakan dengan bilangan kuantum ataupun letak ataupun alamat elektron itu sama seperti kita punya alamat rumah, itu ada mulai dari jalan, RT, RW, dan sampai nomor rumah. Nah, bilangan kuantum juga demikian, ada beberapa bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, ini ketiga bilangan kuantum magnetik, yang keempat bilangan kuantum spins. Inilah alamat dari suatu elektron. Kita mulai dari yang pertama. Bilangan kuantum utama yang kita lambangkan dengan E itu menyatakan alamat elektron di kulit atau letak kulit atau pada bagian kulit mana. Pada struktur atom kita sudah jelaskan bahwa kulit itu ada sebanyak 7 untuk atom. Nah, jadi kita mau cari di kulit mana elektron itu berada. Junshu, kalau ada misal susunan elektronnya di 3D5 atau konfigurasinya di 3D5, maka untuk menentukan bilangan kuantum utama atau N itu kita lihat dari ini. Ini yang disebut dengan kulit. Angka yang berada di depan subkulit itu yang disebut dengan kulit. Berarti elektron ini angka 5 ini adalah jumlah elektron. Berarti elektron itu semua berada pada posisi kulit 3, maka N-nya sama dengan 3. Ini yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama. Lalu yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Ini menentukan letak daripada subkulit. Pada struktur atom kita juga sudah menjelaskan bahwa setelah ada kulit ada yang disebut dengan subkulit. Ada subkulit S, P, D, dan F. Di mana S itu ditandai dengan L sama dengan 0, sedangkan P dikasih L sama dengan 1. Kalau D, L-nya sama dengan 2, dan F, L-nya sama dengan 3. Junshu, dengan susunan 3D5, maka nilai L-nya berapa? Nah, kita perhatikan L-nya itu subkulit. Subkulitnya ini ada D. D itu tadi L-nya sama dengan 2. Berarti ini kita beri L sama dengan 2. Nah, ini alamat yang kedua, subkulit. Lalu yang berikutnya adalah bilangan kuantum magnetik atau lambang M. Ini menyatakan alamat orbital. Jadi lapisan-lapisan daripada kulit itu, yang pertama kulit, di dalamnya masih ada subkulit. Setelah subkulit masih ada orbital. Nah, subkulit tadi ada subkulit S. Ini masih punya lapisan disebut orbital atau ruang. Ruang S itu 1. Sehingga nilai M untuk S, untuk orbitalnya itu nilai M-nya sama dengan 0. Si P ruangnya itu ada 3. Sehingga nilai M-nya pada bagian tengah itu berada di pada posisi M0. Di kiri berarti minus, di kanan plus. Si D itu orbitalnya atau ruangnya 5, berarti dari M0 di tengah dan selanjutnya ke kiri dan ke kanan plus dan minus. Yang F itu ruangannya ada 7,
Nah dari tengahnya 0, ke kiri -1 dan seterusnya. Nah ini pemberian nilai M untuk orbital. Nah Chunxiu, kita ambil 3D5. 3D5 tadi alamat pertama N-nya sama dengan 3 dari sini. Alamat kedua L-nya dari D itu sama dengan 2 karena berada di split D. Lalu kita mau memberikan orbital. Di orbital manakah si kelima elektron ini berada? Nah untuk pengisian, nah tadi si D itu ada 5 ruang. Untuk pengisian ini tidak sembarang, ada aturan yang harus kita gunakan. Nah bagaimana cara memasukkan kelima elektron ini ke kamarnya si D? Harus mengikuti aturan berikut. Kaidah Hun mengatakan seperti ini, bahwa pengisian elektron pada orbital-orbital yang tingkat energinya sama, elektron tidak berpasangan terlebih dahulu sebelum orbital lainnya masing-masing terisi satu elektron. Nah maksudnya seperti ini. Kita gambarkan tadi ini subkulit D-nya di sini. Lalu mau kita isi kelima elektron ini ke dalam. Kita isi. Maka yang pertama tentu dari pinggir ini supaya teratur. Lalu yang kedua, ini kan ada 5, kita mau isi yang kedua. Nah tidak boleh seperti ini katanya. Tidak boleh langsung berpasangan, harus terlebih dahulu masing-masing satu elektron. Terlebih dahulu masing-masing satu elektron. Maka ini tidak boleh. Harus kita isi dulu ke kamar berikutnya masing-masing satu. Nah beginilah pengisian elektron untuk orbital. Sehingga kalau kita mau cari letaknya, maka tadi pada posisi tengah 0, ke kiri -1 -2, ke kanan +1 +2. Artinya elektron ini berada pada orbital M-2, elektron ini berada pada orbital M-1, orbital ini berada pada M0, yang ini pada +1, yang ini pada +2. Nah itu yang disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Lalu yang keempat adalah bilangan quantum spins. Nah ini menyatakan tentang arah daripada elektron. Ada larangan yang menyatakan, larangan Pauli yang mengatakan seperti ini. Tidak mungkin dalam satu atom ada 2 elektron dengan harga yang sama keempat bilangan kuantum. Yang dimaksud dengan keempat bilangan kuantumnya tadi bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimuth atau L, bilangan kuantum magnetik atau ohm, dan yang terakhir bilangan kuantum spins atau S. Chunxiu seperti ini, kita tulis misal susunan elektron dengan 3D6. Ini artinya berada pada kulit 3, N-nya 3, lalu L-nya 2. Nah sekarang kita mau susun elektronnya di orbital. Nah tadi kamarnya yang ini -2, -1, 0, +1, +2. Sekarang mau kita isi 6 elektron ini ke dalam orbital ini. 1. Nah tadi sudah ada aturan Hun yang mengatakan tidak boleh langsung berpasangan, berarti ini kita pindahkan ke sebelah dulu. Lalu 2, lalu 3, lalu 4, lalu 5. Sudah masuk 5. Ada 1 elektron yang belum masuk. Nah sekarang mau kita masukkan kemana? Pengisian harus tidak berpasangan terlebih dahulu. Itu tadi aturan Hun. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kita buat tidak berpasangan. Lalu sekarang kita kembalikan berpasangan dari awal. Kita buat di sini. Nah ini dia sudah berpasangan. Lalu ada larangan Pauli mengatakan tidak mungkin dalam satu atom ada 2 elektron dengan harga yang sama keempat bilangan kuantumnya. Kalau kita cek kedua elektron ini, dia sama-sama di N sama dengan 3, sama-sama di D, artinya L-nya sama dengan 2, sama-sama di M sama dengan -2, sudah 3 sama. Kalau arahnya masih sama-sama ke atas berarti keempatnya sama. Sesuai dengan larangan ini, tidak mungkin keempatnya sama, maka ini harus kita balik arahnya supaya tidak keempatnya sama. Jadi ini yang membedakan. Ada 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah kalau dia ke atas,
kita sebut nilai S-nya sama dengan plus setengah. Kalau ke bawah kita sebut nilai S-nya sama dengan minus setengah. Berarti yang ke atas ini semua S-nya plus setengah, yang ke bawah ini S-nya minus setengah. Nah, demikian caranya menentukan bilangan kuantum ataupun alamat daripada suatu elektron pada atom. Chun-Shuk. Saya mau berikan satu contoh seperti ini. Tentukanlah bilangan kuantum elektron valensi atom berikut. Ada Mg, nomor atomnya 12, kasih susunan elektron berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Yang dimaksud dengan elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar, berarti yang ini. Nah, elektronnya ada 2 di kulit terluar, maka kalau kita tentukan nilai N-nya sama dengan 3, nilai L-nya sama dengan 0 karena berada di subkulit S. Lalu nilai M-nya. Nah, M untuk S tadi kamarnya cuma ada 1. Maka nilai M-nya pasti sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi M-nya sama dengan 0. Lalu spins-nya. Ada 2 elektron valensinya, spins-nya yang satu ke atas berarti satunya plus setengah, yang satu ke bawah satunya minus setengah. Jadi kalau kita tanya tentang yang ini, nilai bilangan kuantumnya 3, 0, 0, plus setengah. Yang ini 3, 0, 0, minus setengah. Nah, itu untuk elektron valensi. Contoh kedua, misal seperti ini. Tentukanlah bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, ini yang ditanya elektron terakhir, bukan elektron valensi, dari atom berikut. Ti22. Kita susun dulu elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Nah, kalau kita perhatikan ini elektron terakhir. Kalau disebut elektron valensi tadi elektron pada kulit terluar, berarti yang ini. Tapi karena soal menanyakan elektron terakhir, maka ini yang kita mau cari letaknya di mana. Kita mau cari letaknya ini, maka N-nya berada di posisi kulit 3, lalu L-nya di D. D berarti L-nya sama dengan 2. Lalu up, kita gambarkan dulu orbitalnya. Tadi ada 5, pengisian ada 2 elektron. Kita isi berarti pertama dari sini. Tidak boleh langsung berpasangan, berarti yang kedua di sini. Maka M-nya sama dengan minus 1. Elektron terakhir berarti yang terakhir masuk. Yang ini yang ditanya berarti, bukan ini. Karena yang ditanya berarti S-nya sama dengan plus setengah, karena dia ke atas. Contoh berikutnya, tentukanlah bilangan kuantum elektron terakhir dari ion berikut. Fe3+. Di struktur atom kita sudah bahas bahwa kalau ada atom yang bermuatan plus, penentuan konfigurasinya dimulai dulu dari awal sebelum dikasih plusnya, berarti dari 26, tidak boleh langsung dikurangi. Maka 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 10, 20, 26. Jadi kita mulai dari 26. Nah, lalu ketika dia mau melepaskan 3 elektron, kita lepaskan dulu pertama pada kulit terluar. Ini yang kita buang pertama. Setelah kita lepaskan, baru 2 yang dilepas, lalu yang terakhir kita buang 1 dari sini. Sehingga konfigurasinya jadi seperti ini. Inilah konfigurasi dari Fe3+, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d5. Nah, berarti inilah yang dikatakan dengan elektron terakhir. Maka pada elektron terakhir ini N-nya sama dengan 3, lalu L-nya sama dengan 2 karena subkulit D. Lalu M-nya kita gambar orbitalnya, kita isi dari sini pertama, lalu ke sini. Ada sebanyak 5, sudah pas, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai M-nya berada di plus 2, lalu S-nya ke atas, berarti plus setengah. Chun-Shuk berikutnya. Yang berikutnya, tentukanlah bilangan kuantum elektron terakhir dari atom berikut. Cr24, 52. Nah, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2, 3d4. Nah, ingat di struktur atom mengatakan tidak boleh seperti ini. Maka kalau Anda menemukan D4, berakhiran di D4 harus dirubah menjadi S1 dan D5. Nah, inilah konfigurasi yang benar untuk CR. Nah, berarti elektron terakhir berada di 3D5. Maka untuk itu N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan, kita gambar. Kita isi 5 berarti berada sampai di sini. M-nya sama dengan plus 2. Lalu S-nya sama dengan plus setengah. Nah, kira-kira demikian teman-teman cara menentukan bilangan kuantum sebuah elektron. Sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa, kimia itu mudah.